Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Twisted Little Lies. Film ini menceritakan tentang seorang murid yang sangat terobsesi dengan gurunya sendiri. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang berjalan memasuki sebuah restoran dengan menggunakan dress berwarna merah. Wanita tersebut bernama Brianna. Kita panggil saja Anna ya. Malam itu dia akan ngedate bersama pacarnya Nick untuk merayakan pembukaan restoran milik Nick. Awalnya Anna mengira mereka hanya akan makan malam biasa. Tetapi tanpa disangka-sangka di malam itu juga Nick melamarnya. Oh my god. Yang tentu saja lamaran tersebut langsung diterima oleh Anna. Semua orang di restoran pun memberikan selamat untuk mereka berdua. Kemudian saat hendak mengantarkan Anna pulang, Nick masuk ke kantornya untuk mengambil kunci mobil. Christina, salah satu bartender di restoran tersebut, telah menunggu Nick di dalam kantornya. Christina nampak tidak senang melihat Nick yang melamar Anna. Ternyata waktu Nick dan Anna bertengkar beberapa bulan lalu, Nick sempat selingkuh dengan Christina. Tetapi Nick menegaskan kepada Christina bahwa hubungan mereka kemarin hanya sebatas kilaf saja. Nick tidak benar-benar mencintai Christina. Everything okay in here? Sampainya di rumah Anna, mereka berdua pun merayakan dengan adegan cocok tanam hasil oleh manja. Mereka berdua merasa sangat bahagia dan menikmati waktu kebersamaan mereka. Keesokan harinya, Anna yang berprofesi sebagai dosen pergi ke kampus untuk bekerja. Salah satu muridnya di kelas yang bernama Cooper nampak mempresentasikan tugasnya dengan baik. Setelah selesai kelas, salah satu murid yang bernama Peter merasa iri dan membuli Cooper. Anna yang melihat hal tersebut langsung melerai mereka berdua. Kemudian Anna memuji hasil karya Cooper dan mengatakan bahwa Cooper memiliki bakat untuk menjadi penulis. Sepulang sekolah, Cooper langsung menceritakan kepada kakaknya tentang hasil karyanya yang dipuji oleh dosennya. Berawal dari sebuah pujian, turun ke hati. Cooper nampaknya tertarik dengan Anna. Plot twistnya, kakak Cooper adalah Christina, yang tidak lain dan tidak bukan adalah selingkuhan Nick. Cooper juga menceritakan tentang Anna yang sangat perhatian dengan bakat menulisnya tanpa mengetahui bahwa kakaknya ini adalah selingkuhan dari pacar dosennya di sekolah. Keesokan harinya, Stephanie, salah satu teman sekelas Cooper yang sudah lama menyimpan perasaan, dengan malu-malu memberikan nomor HP-nya kepada Cooper. Cooper pun salting karena selama ini dia selalu dicap sebagai cowok culun dan tidak pernah ada cewek yang menyukainya. Cooper tidak sabar untuk menceritakan hal tersebut kepada kakaknya. Dia pun menyetir sambil chattingan WA dengan kakaknya, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Cooper pun segera dibawa ke rumah sakit. Untungnya lukanya tidak parah sehingga dirinya hanya perlu dirawat selama beberapa hari saja di rumah sakit. Kakaknya yang khawatir memarahi Cooper karena berkendara sambil bermain HP. Namun Cooper malah tidak terima dan malah marah balik kepada Christina. Dia menyalahkan Christina atas semua yang terjadi kepadanya. Keesokan harinya, berita kecelakaan Cooper pun tersebar. Dekan sekolah menginformasikan kepada Anna bahwa salah satu muridnya telah mengalami kecelakaan. Mendengar hal tersebut, Anna pun berinisiatif untuk menjenguk Cooper di rumah sakit. Sepulang sekolah, Anna pun pergi ke rumah sakit. Anna membawakan sebungkus cookies buatannya sendiri untuk menghibur Cooper yang sedang sakit. Anna juga memberikan nomor pribadinya kepada Cooper agar Cooper bisa mengejar ketertinggalan materi di kelasnya. Cooper yang dari awal sudah tertarik dengan Anna menyalahartikan perhatian tersebut dan merasa bahwa Anna juga tertarik kepadanya. Let's just, I don't normally give out my number to students, but Malam harinya, Anna berniat untuk ngedate makan malam bersama Nick. Anna sudah memasak semua makanan kesukaan Nick, namun Nick belum kunjung datang juga. Anna pun kemudian menelpon Nick, menyuruhnya untuk cepat datang. Ternyata Nick sedang terjebak di restoran karena Christina sedang caper dan sengaja menahan Nick agar tidak menemui Anna. Christina curhat kepada Nick tentang Cooper dan mengajaknya untuk minum minuman haram. 2 jam pun berlalu dan Nick masih belum datang juga. Karena keburu bete,
bete, Anna pun membuang makanan yang telah dia masak susah-susah. Kemudian Anna memutuskan untuk menyusul Nick ke restoran. Bak disambar petir, melihat pemandangan di depannya, Anna mempergoki Nick yang sedang cipokan asilole manja dengan Christina. Nick pun berusaha menjelaskan kepada Anna, tetapi Anna sudah terlanjur kecewa dengan Nick. Anna pun segera pergi meninggalkan Nick. Wait. Keesokan harinya, Anna menceritakan hal tersebut kepada rekan kerjanya Andi. Anna merasa sangat kecewa dengan Nick yang sudah selingkuh darinya. Andi pun berusaha menenangkan Anna dan mengatakan bahwa dirinya akan selalu ada jika Anna ingin curhat atau membutuhkan bantuan apapun. Di sisi lain, Cooper yang sudah pulih kembali dibully oleh Peter CS. Ternyata alasan Peter membuli Cooper karena Peter kemarin mempergoki kakak Cooper yang sedang selingkuh dengan Nick. Cooper yang tidak mempercayai hal tersebut langsung mengajar Peter. Mereka berdua pun terlibat adu mekanik panas di area Gourtland. Sampainya di rumah, Christina yang khawatir menanyakan mengapa wajah Cooper babak belur. Mendengar hal tersebut, Cooper malah makin menjadi-jadi dan mengamuk kepada Christina. Dia tidak menyangka bahwa selama ini kakaknya berpacaran dengan Nick yang merupakan pacar Anna. Cooper pun kemudian melampiaskan semua emosinya dan mengatakan hal-hal yang membuat kakaknya sakit hati. Alhasil, pertengkaran tersebut memicu terjadinya perang dingin antara mereka berdua. Di sisi lain, Nick masih berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Anna. Dia datang ke rumah Anna membawakan sebuah buket berwarna putih dan meminta maaf dengan tulus kepada Anna. Nick mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Anna dan tidak bisa hidup tanpa Anna. Akhirnya Anna yang masih mencintai Nick pun luluh dan mau memaafkan Nick. Singkat cerita, mereka berdua pun berbaikan dan memutuskan untuk melanjutkan kembali hubungan mereka. Kemudian mereka berencana pergi keluar untuk ngedate makan malam. Namun sebelum itu Nick ingin mandi terlebih dahulu. Saat Nick sedang mandi, tiba-tiba Anna melihat notifikasi pesan mesra dari Christina di HP Nick yang ditinggalkan begitu saja. Tetapi pesan tersebut tidak dikirimkan oleh Christina, melainkan Cooper yang mengirimkan pesan tersebut dengan menggunakan ponsel Christina yang diambil secara diam-diam. Ketika Nick kembali, Anna pun segera melampiaskan semua kekecewaan dan emosinya. Anna kembali merasa dibohongi dan kali ini dia tidak bisa mentoleransi rasa kekecewaannya. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Nick dan mengembalikan cincin tunangannya kepada Nick. Be with somebody who admits the truth when they're scared. That's it. Keesokan harinya, Anna menghampiri Cooper karena mendengar apa yang terjadi kemarin. Merasa sebagian masalah yang dialami Cooper adalah tanggung jawabnya, Anna pun berusaha membantu dengan memberikan kelas private tambahan bagi Cooper karena Anna melihat akhir-akhir ini nilai Cooper menurun. Cooper tentu saja dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan semakin mengira bahwa Anna benar-benar menyukainya. Cooper pun menjadi semakin terobsesi dengan Anna. Sampai-sampai dia membuat sebuah akun sosmed palsu bernama William untuk berteman dengan Anna di sosmed. Singkat cerita, Cooper pun mengirimkan pesan dan dibalas oleh Anna yang kebetulan hatinya sedang galau tidak karuan. Tanpa disadari, hubungan mereka pun semakin dekat. Anna merasa nyaman dengan William. Anna pun menceritakan semua masa lalunya tanpa mengetahui bahwa sosok William sebenarnya adalah Cooper, muridnya sendiri. Bahkan saking asiknya mereka mengobrol, Anna rela membalas pesan William walaupun dia sedang mandi. Suatu pagi, saat Christina baru saja pulang ke rumahnya, dia dikagetkan dengan tingkah laku agresif dari Cooper. Cooper tiba-tiba membenturkan kepala Christina ke meja dan mengusir Christina dari rumah. Cooper melakukan hal tersebut karena merasa kakaknya sudah jadi cewek nakal yang selalu pulang pagi dan tidak pernah punya waktu untuk mengurusnya. Christina pun langsung kabur dari rumah karena takut dengan kebrutalan Cooper. Dia pun pergi ke rumah Nick dan curhat kepadanya. Nick pun menyarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun Christina menolak karena bagaimanapun Cooper tetap adiknya. Dia tidak tega melaporkan Cooper ke polisi. This isn't your fault. You need to go. Tell him.
Di sekolah, Anna memberikan kabar baik kepada Cooper bahwa nilai-nilainya sudah mulai meningkat berkat kelas private mereka berdua sepulang sekolah. Anna pun menyuruh Cooper untuk merayakan hal tersebut dengan teman-temannya. Namun, Cooper malah meminta Anna untuk mengantarkannya pulang karena dia merasa tidak enak badan. Ketika sampai di rumahnya, Cooper beralasan bahwa kepalanya masih sering sakit akibat kecelakaan kemarin. Cooper pun meminta Anna untuk mengantarkannya sampai masuk ke dalam rumah. Kemudian Cooper menawarkan Anna untuk minum. Diam-diam, dia memasukkan obat tidur ke dalam minuman Anna. Anna dengan tanpa curiga menghabiskan minumannya yang diberikan oleh Cooper. Hingga beberapa menit kemudian, saat Anna hendak pamit pulang, dirinya merasa sangat ngantuk dan kemudian Anna pun tepar. No. I didn't know. Everything that's right, wrong, go to side for a second. Look into your... I got you. Stop fighting it. Keesokan paginya, dia terbangun di kamar Cooper. Entah apa yang terjadi semalam, hanya Cooper dan Tuhan yang tahu. Anna pun mengancam untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Tetapi Cooper malah mengancam balik Anna dengan mengatakan bahwa nama Anna lah yang akan rusak di mata orang-orang. Karena Anna telah meniduri muridnya sendiri. Terpaksa Anna pun hanya bisa diam dan pergi meninggalkan rumah Cooper. Di sekolah, Cooper pun sudah mulai berani kurang ajar dengan Anna. Cooper mengirimkan sebuah paket berisi bunga dan celana dalam seksoi. Di tengah-tengah Anna sedang mengajar. Anna pun bisa menebak bahwa ini adalah ulah Cooper. Selesai kelas, Anna pun memanggil Cooper dan menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal aneh-aneh. Alhasil, Cooper pun marah dan melampiaskan kekesalannya kepada Stephanie. Kemudian, saat jam istirahat, Andy kembali curhat kepada Anna bahwa dirinya saat ini sedang menyukai seseorang. Andy pun meminta saran bagaimana untuk mendekati seorang wanita. Cooper yang melihat interaksi Andy dengan Anna merasa cemburu. Dia dengan beraninya mengempeskan ban mobil milik Andy dan meninggalkan sebuah tulisan ancaman agar Andy menjauhi Anna. Andy yang merasa terancam melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Saat polisi datang dan menanyakan apakah Anna kira-kira tahu siapa pelakunya, Anna hanya bisa diam karena dia tidak bisa melaporkan Cooper ke polisi. Anna pun memutuskan untuk memanggil kembali Cooper ke kantornya. Dia menyuruh Cooper untuk stop mengganggu hidupnya. Tetapi Cooper malah makin menjadi-jadi dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto gituan mereka yang telah dia rekayasa. Mendengar hal tersebut, Anna pun menjadi semakin jijik dengan Cooper dan mengusir Cooper dari kantornya. Anna yang sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya menemui Nick untuk menceritakan semuanya. Anna pun menceritakan secara jujur dari awal kejadian hingga dia akhirnya diperkaos oleh muridnya sendiri. Anna merasa hidupnya sudah tidak tenang lagi akibat ulah muridnya tersebut. Nick pun kemudian menenangkan Anna dan berjanji akan membantu Anna. Cooper yang frustasi tidak bisa memiliki Anna mendapatkan sebuah ide gila. Pertama-tama, dia meminta maaf kepada Stephanie dan memfitnah Anna bahwa Anna lah yang menyuruh Cooper untuk menjauhi Stephanie. Stephanie pun merasa senang karena dirinya masih ada harapan untuk bisa bersama dengan Cooper. Setelah itu, Cooper mengajak Stephanie untuk pergi ke sekolah dengan alasan dia ingin memberikan pelajaran kepada Anna. Stephanie yang polos pun mengikuti permintaan Cooper. Kemudian, Cooper mengirimkan foto enak-enak ke HP Anna yang kebetulan HP-nya tertinggal di toilet restoran Nick. HP tersebut kemudian diambil oleh Christina dan Christina pun melihat foto tidak senonoh yang dikirimkan adiknya kepada Anna. Christina akhirnya menyadari bahwa wanita yang selama ini disukai oleh adiknya adalah dosennya sendiri, aka Anna. Christina pun langsung menanyakan kepada Anna maksud dari foto tersebut dan meminta penjelasan dari Anna. Di saat yang bersamaan, Anna mendapatkan pesan ancaman dari Cooper yang dimana Cooper sudah menyandera Stephanie. Jika Anna tidak datang ke sekolah sekarang, maka Cooper akan mencelakai Stephanie. Tanpa pikir panjang, Anna pun segera OTW ke sekolah. Nick yang khawatir pun ikut menemani Anna ke sekolah. I found my file. Setibanya di sekolah, Nick, Anna tidak bisa masuk karena semua pintu telah dikunci dari dalam. Mereka pun berpencar untuk mencari jalan masuk ke sekolah. Singkat cerita, Stephanie yang berada di dalam enggan membukakan pintu karena mengira Anna adalah orang jahat yang akan memisahkan dirinya dengan Cooper. Tetapi Anna pun berhasil meyakinkan Stephanie bahwa hal itu tidak benar. Anna mengatakan bahwa Cooper saat ini sangat bahaya dan Stephanie harus segera keluar dari situ. Di sisi lain, Cooper yang dendam
Anam diam-diam mengikuti dan hendak mencelakai Anna. Mengira bahwa itu adalah Anna, Cooper pun segera melampiaskan rasa sakit hatinya dan menusuk sosok perempuan tersebut dengan gunting. Namun yang menjadi korban justru Christina, kakaknya sendiri, karena Cooper mengira perempuan tersebut adalah Anna. Setelah menyelamatkan Stephanie, Anna menemukan Christina yang sudah terbaring tidak berdaya. Anna pun hendak menolong Christina, namun tiba-tiba Cooper datang dari belakang dan menyanderanya. Cooper selama ini merasa kesepian hingga saat Anna memberikan sedikit perhatian, Cooper menjadi terobsesi dengan Anna. Cooper merasa bahwa hanya Anna yang bisa mengerti dirinya. Anna pun mencoba melawan dan membebaskan diri. Nick yang emosi segera mengajak Cooper bayuan adu mekanik. Melihat orang yang dicintainya sedang dalam bahaya, Anna pun segera mengambil alat pemadam kebakaran dan memukulkannya kepada Cooper hingga dia pingsan. Tidak lama kemudian, polisi dan ambulan pun berdatangan ke TKP. Polisi pun menginterogasi mereka bertiga mengenai apa yang terjadi. Sayangnya, Christina tidak bisa terselamatkan karena sudah terlalu banyak kehilangan darah. Cooper pun diamankan oleh polisi karena dia merupakan tersangka utama dari kejadian tersebut. Di akhir cerita, gangguan teror yang dirasakan oleh Anna dan orang-orang di sekitarnya pun sudah berakhir. Sedangkan Cooper harus selamanya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mimin sih filmnya kurang ya dan agak sedikit absurd, tapi filmnya oke lah buat sekedar ditonton untuk mengisi waktu luang. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Last but not least, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.